Ya, sinar matahari merupakan salah satu di antaranya. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana dengan vitamin D. Ini kadar-kadar yang normalnya harus di atas 30. Kalau kurang kadarnya akan menyebabkan penyakit. Kalau pada anak-anak kakinya bengkok, ya namanya rickettsia. Nah, di daerah mana yang paling banyak kekurangan vitamin D? Harusnya area yang paling sedikit kena sinar matahari kan? Tapi aneh, ternyata ini betul di Mongolia, di utaranya China kan, di situ memang sinar matahari lebih sedikit kan musim dinginnya. Lalu di negara musim dingin Northern Europe tentu saja ya karena dingin. Tapi kok ini ada yang tinggi juga, Middle East. Middle East tuh di daerah Arab Saudi sana ya, di Timur Tengah. Kok bisa kekurangan vitamin D orang-orang? Kenapa? Iya, bajunya betul ya. Bajunya, ya pakaiannya. Indonesia dan Malaysia, ini sudah pernah diteliti, ternyata juga 63% wanita ini defisiensi. Kita termasuk 63% orang Indonesia. Kenapa? Nggak ada yang mau hitam. Semua pakai bajunya ketutup kan, kalau kena matahari pakai payung, tutupin semuanya ditutupin. Apalagi kalau kita menggunakan pakaian yang kayak hijab ya, ketutup semuanya gitu. Nah, ini yang membuat kita akan semakin defisiensi vitamin D. Nah, vitamin D itu hanya bisa dihasilkan kalau terpapar sinar ultraviolet B. Bukan UVA, bukan infrared, bukan visible light, tapi ultraviolet B. Yang jumlahnya tadi cuma berapa? 5% dari seluruh ultraviolet. Jadi bayangin kita pakai sunblock. Ada orang yang nggak mau hitam, semua di sunblockin, mukanya, tangannya, kakinya semua di sunblock karena nggak mau hitam. Akibatnya apa? Ya pasti kekurangan vitamin D, nggak heran, ya. Oke, nah vitamin D itu juga diproduksi tidak bisa hanya dari sinar matahari, tapi ada peran lever dan ginjal, ya. Lever ini mengeluarkan suatu enzim 25 hidroksilase, ginjal mengeluarkan suatu zat lain 1 alfa hidroksilase, baru bisa menghasilkan yang aktif. Ini vitamin D3 yang aktif, 1,25 dihidroksi vitamin D3. Ya. Nah, regulasi di kulit juga ada, jadi kulit kita juga bisa menghasilkan vitamin D untuk kebutuhan kulitnya saja. Jadi bukan semua dikirim ke darah untuk dipakai di tulang, di jantung dan sebagainya. Ini juga dipakai untuk regulasi proliferasi dan diferensiasi sel kulit kita. Jadi kalau kita kekurangan vitamin D, di kulit kita juga pergantian selnya nggak bagus. Jadi kulitnya akan kusam. Ya, jadi kita perlu. Nah, ini yang luar biasanya Tuhan berikan bank vitamin D. Nggak pernah dengar ya? Ada bank vitamin D. Kita taunya bank untuk simpan duit. Ini simpan vitamin D. Vitamin D yang sudah diproduksi previtamin D3 akan diubah menjadi zat yang namanya tahisterol dan lumisterol. Ini tidak aktif tapi bisa disimpan dan sewaktu-waktu bila diperlukan akan diambil dipakai. Jadi vitamin D3 yang aktif. Dan ini juga salah satu mekanisme supaya tidak terjadi toksisitas, jadi keracunan vitamin D. Kan ada batas maksimum kadar vitamin D. Kalau kelewat dari batas itu bisa terjadi toksisitas, jadi keracunan, ya. Jadi badan kita punya mekanisme untuk simpan vitamin D, ya. Bila diperlukan baru dipakai. Contohnya pada orang di Eropa, waktu summer dia berlibur ke selatan, ya, ke Eropa Selatan, ke Perancis Selatan, Italia Selatan, mereka berjemur di pantai. Badannya itu kulitnya itu bikin banyak sekali vitamin D. Setelah itu dia balik ke negaranya di Eropa Utara, habis itu dia musim winter. Mana sinar mataharinya nggak ada, ya kan? Sangat sedikit ultravioletnya. Jadi dia menggunakan simpanan ini tahisterol dan lumisterol ini untuk sepanjang musim winter. Ya, nah vitamin D dibutuhkan untuk berbagai hal seperti pertumbuhan tulang, juga berkaitan dengan macam-macam penyakit seperti berbagai kanker. Ya. Kalaupun kita punya kalsium tinggi, dia tidak akan masuk ke dalam tulang kalau tidak ada vitamin D. Jadi vitamin D itu yang membawa kalsium itu masuk ke dalam tulang kita. Nah, ini ada berbagai penelitian ya yang dikatakan vitamin D itu akan membuat tulang kita kuat, ya, terhindar dari fractures dan jatuh.
Cancer or cancer mortality juga akan berkurang, akan mengurangi kejadian penyakit jantung. Jangan lupa ya, kalsium dibutuhkan juga oleh jantung. Bahkan pilek-pilek, kalau kita udah minum vitamin D itu biasanya nggak pernah ada yang pilek tuh kayaknya. Kalau udah kejemur matahari, pilek juga hilang, sembuh. Karena ini ya, diabetes, multiple sclerosis, bahkan autism berhubungan dengan kekurangan vitamin D. Ya. Oke, ini adalah penyakit-penyakit yang terjadi akibat kekurangan vitamin D. Nah, sekarang gimana caranya kita supaya bisa dapatkan keuntungan dari sinar matahari tanpa bikin jadi kanker kulit? Nah, ini syarat-syaratnya. Tergantung nomor satu, lokasi kita tinggal di mana di bumi ini. Kalau dia berada di antara garis lintang utara dan selatan sekitar 35 derajat utara dan 35 selatan, itu artinya kita di daerah iklim tropis. Ya, di daerah iklim tropis mataharinya berlimpah-limpah. Jadi kita akan lebih mudah membuat vitamin D dibandingkan orang yang tinggal di daerah utara dekat kutub misalnya, atau di daerah kutub selatan ya misalnya. Kemudian lihat juga musimnya. Kalau musimnya ada musim dingin seperti misalnya di daerah Eropa dari Oktober sampai Maret, kulitnya tidak bisa memproduksi vitamin D. Nah, ini yang tadi ya, makanya mereka waktu summer pergi ke daerah selatan, biasanya mereka berjemur, kena matahari, bikin vitamin D. Waktu winter dari Oktober sampai Maret, mereka pakai cadangan simpanannya dari banknya. Berapa lama harus terpapar? Nah ini, dengan 15 sampai 30 menit saja terpapar matahari pada orang yang kulitnya putih sudah bisa menghasilkan 10.000 sampai 25.000 unit vitamin D. Itu banyak banget ya, dan ini paling baik justru karena dia bisa dipakai, disimpan seperti yang tadi ya, bisa disimpan ya. Dan syaratnya ini setengah dari waktu yang membuat kulit kita pink, kemerahan muda. Jadi artinya kalau kejemur matahari nggak boleh sampai merah kulitnya, nggak boleh sampai gosong, itu namanya terbakar matahari, sunburn. Kita nggak boleh sunburn, harus separuh dari kita jadi sunburn, itu yang bagus untuk membuat vitamin D. Nah tapi ada yang namanya adaptasi. Jadi kalau kita udah biasa kena matahari sebentar 10 menit, lama-lama nggak pernah akan merah dengan 10 menit kan? Kita bisa coba tambahkan jadi 15 menit. Nggak akan merah dengan 15 menit ya. Tapi kalau kulitnya putih tetap tidak boleh berlebihan ya. Matahari jam berapa? Jam 10 sampai jam 3 siang. Kenapa? Nah, nanti saya akan kasih gambarnya ya. Matahari kita kalau baru terbit, ultraviolet B jumlahnya berapa banyak? 5% ya tadi ya. Cuma sedikit banget. Sinarnya masih serong. Jadi nggak nyampe di muka bumi dalam jumlah yang cukup. Tapi begitu dia udah mulai naik mataharinya, dia sudah mulai lebih banyak. Yang 5% itu sudah bisa mencukupi kebutuhan pembuatan vitamin D. Paling banyak adalah ya tentu tengah hari, midday. Ya, ultraviolet B-nya kan paling banyak kan. Tapi risiko gosong juga lebih banyak. Risiko terkena kanker-kanker kulit juga jadi lebih banyak. Ya, tapi kalau mau bikin vitamin D memang harus di jam di mana paling tinggi ultraviolet B. Lalu pakaian, tadi kita udah belajar ya, di daerah Timur Tengah orang bisa kekurangan vitamin D karena apa? Karena pakaiannya ketutup semua. Pakai payung, pakai sunscreen di seluruh badan, pasti akan terganggu produksi vitamin D-nya. Nah ini lihat ya, kalau ini permukaan bumi kita, kalau jam 7 pagi ini sinarnya masih tipis banget. Kalau dia udah sekitar jam 9, jam 10, nah ini mulai nih. Ada gadget-gadget kita sekarang tuh ada UV index namanya ya. Jadi bisa diklik di situ, kita bisa lihat UV indexnya berapa. Kalau dia pagi tulisannya low, tulisannya pasti low. Low itu berapa? Biasanya sekitar 2/10. Ya biasanya dia pakai gradingnya 10 atau 12. Nah kalau dia udah kira-kira separuh, kalau segini nih kira-kira kan separuhnya dari ultraviolet udah nyampe di muka bumi. Itu biasanya indeksnya sekitar 5, 6. Nah itu udah bagus, udah bisa membuat vitamin D. Ya, jadi patokannya gampang, simpel, tinggal pencet aja di tombol pintar kita. Nah, ada perbedaan antara kulit gelap dengan kulit putih. Nah, ini kita lihat aja langsung tabelnya. Ada yang namanya Fitzpatrick Skin Type, ini dari buku textbooknya dokter kulit ya.
kita kulitnya berbeda. Tidak semua orang jenis kulitnya sama. Yang kulit tipe 1 itu yang kulitnya sangat putih, rambutnya seringkali merah, ya, pirangnya tuh yang pirang merah, matanya biru dan kulitnya banyak freckles. Nah, kulit tipe seperti ini kalau kena matahari selalu terbakar. Nggak pernah menjadi tanning, menjadi coklat. Dia selalu merah, perih kulitnya. Sebaliknya yang tipe 6 adalah kulit yang sangat hitam legam. Dia tidak pernah terbakar matahari sama sekali dan sangat mudah menjadi bukan coklat lagi tapi hitamnya tambah gelap. Ya. Jadi kalau kita lihat dari tipe-tipe kulit ini, tipe kulit kita orang Indonesia pada umumnya tipe 3, 4 dan 5. 3 itu yang kulitnya agak putih-putih krem, ya. Jadi biasanya kalau yang kayak saya tipe kulitnya tipe 3. Yang Chinese, yang orang Manado, ya biasanya kulitnya agak putih-putih. Nah ini kita tipe kulit 3. Yang warnanya tipe 4 yang coklat, orang Mediterania, orang Jawa, ya kulitnya agak gelap, coklat, sawo mateng. Nah ini kita tipe 4. Jarang terbakar matahari, tapi gampang banget jadi gosong. Jadi hitamnya tuh gampang. Ya itu tipe 4. Ya. Kalau tipe 3 tuh kadang-kadang masih memerah. Saya kalau agak kebanyakan kena matahari bisa merah, tapi udah dijaga ya. Tipe 5 ini yang mungkin dari Indonesia Timur ya, kulit orang Ambon ya, orang Maluku, orang Papua. Nah ini tipe 5. Mereka sangat jarang terbakar, tapi masih bisa sih sekali-sekali ya, tapi sangat mudah menjadi tambah gelap. Jadi ini kira-kira tipe kulit kita tuh 3, 4, 5 ya. Ini yang paling putihnya orang kita, orang Asia biasanya tipe 3. Nah, ini ada penelitian Dr. Holik, dia katakan sekitar 3.000 unit dari vitamin D akan dibentuk kalau kita terpapar sinar matahari. Cukup bagian lengan dan kaki dalam 5-10 menit saja sudah bisa diproduksi. Lihat ya, dia meneliti pada orang kulit putih. Dia hanya dengan 10 menit udah dapat 3.000 unit. Padahal tuh kalau yang kapsul-kapsul dijual itu kan biasanya juga paling 1.000, 2.000. Ini udah dapetin 3.000. Ya, cukup dengan lengan dan tungkai saja. Nggak usah buka baju semuanya telanjang atau kayak di pantai kita pakai bikini gitu, nggak usah. Ya, hanya dengan lengan dan tungkai saja sudah. Bahkan dia bilang jangan segera mandi. Karena dia vitamin D-nya baru diproduksi baru di permukaan kulit. Nah kita kadang-kadang orang pengennya kulitnya bersih tuh abis berjemur, abis dari Bali, pulang-pulang pada luluran. Di scrub. Hilang vitamin D-nya sayang ya. Jadi mandi pun jangan mandi gosok lah ya. Pokoknya kalau dibilas sedikit aja cukup ya. Nah kalau tipe kulitnya lebih gelap, tipe 5 dan 6 barangkali perlu lebih lama. Nah itu dia yang dia katakan setengah jam, kadang-kadang sampai 1 jam. Tapi ini pada tipe kulit Afrika. Karena kita di Indonesia umumnya tipe 3, 4 yang paling banyak. Nah kita sekitar 15 maksimum 30 menit. Ya, jadi kalau orang Papua, orang Ambon mungkin sekitar 30 menit ya. Nah ini dari Vitamin D Council recommendation-nya. Semakin dekat ke midday, semakin banyak kita memproduksi vitamin D. Syaratnya lagi apa? Kalau shadow is longer than how tall you are, we are not making vitamin D. Nah kalau kita lihat bayangan tubuh kita, kelihatannya panjang, berarti kita nggak bikin vitamin D. Tapi kalau bayangan kita pendek, nah itu saat dimana kita akan memproduksi vitamin D. Jadi ada banyak faktor ya. Lokasi tinggal kita di mana, jamnya jam berapa, polusinya banyak nggak? Kayak kita di Jakarta, kalau polusinya banyak, ini sinarnya ultraviolet B-nya nggak tembus. Yang tembus cuma UVA, visible light, infrared. UVB-nya mana? Kita butuh UVB. Jadi memang kita bagus kalau tinggal di daerah yang udaranya bersih. Ya. Lalu usia semakin tua tentu saja akan berkurang produksinya. Jangan lupa ketinggian. Nah ini seringkali lupa. Lagi jalan-jalan ke puncak, terus dia kejemur matahari sedikit doang. Dia pikir sejuk kan udaranya dingin. Pulang-pulang sunburn, merah semua mukanya. Kenapa? Semakin tinggi kita berada, semakin tinggi kadar ultraviolet. Jangan lupa ya, kadang-kadang orang pergi ke daerah gunung-gunung yang ada salju, dipikir sejuk ya, dingin, gak ada matahari kok, gak panas rasanya. Tapi di situ justru ultraviolet lebih tinggi. Ya hati-hati. Oke ini saya skip aja. Oh ya, ini yang penting.
Suplemen bagaimana kalau dibandingkan dengan kita kena sinar matahari langsung? Suplemen vitamin D tidak pernah bertahan lama di dalam tubuh kita. Iya, ya, dan kalau kita memang ada penyakit yang harus segera meningkatkan kadar vitamin D, boleh saja mengkonsumsi vitamin D. Tapi kita harus ingat, itu bukan solusi buat jangka panjang, itu solusi jangka pendek saja, ya. Dan harus dimakan dengan makanan, ya. Jadi kalau ada yang diberikan obat misalnya oleh dokter karena memang kadar vitamin D-nya sangat rendah, itu harus dimakan bersama dengan makanan. Tapi dia tidak bertahan lama di dalam darah. Sedangkan vitamin D yang diproduksi oleh sinar matahari bisa disimpan sampai berbulan-bulan. Tadi kan ada lumisterol dan tachysterol, bisa disimpan. Cadangan itu kita simpan, ya. Oke, bagian terakhir. Apa guidelines-nya jadi untuk terkena sinar matahari? Prasyarat nomor 1, makan sayuran hijau. Itu sudah bisa membuat kita punya zat-zat yang baik untuk tubuh kita, baik untuk pikiran kita, hilang stres ya dengan adanya matahari. Ya. Terpapar sinar matahari harus yang tadi jam 10, antara jam 10 sampai jam 3. Bukan jam 10 sampai jam 3 ya, bukan. Kita 15 menit misalnya pas istirahat makan siang di kantor. Ya, jaketnya dibuka, kalau cewek pakai aja dalamnya yang you can see ya, pakai rok biasa, kan kakinya terbuka, lengannya terbuka. Terpapar sebentar matahari 15 menit saja cukup. Bahkan dikatakan cukup dengan 3 atau sampai 4 kali per minggu saja. Ya, kalau ada hari-hari yang nggak sempet nggak apa-apa, 4 kali seminggu sudah cukup. Ya, ibu-ibu yang di rumah maunya misalnya enakan pagi aja jam 10.